Hai Sobat Muda, kembali lagi bersama saya Elsha Soilait dalam acara Youth for Christ. Hari ini kita bersama akan merenungkan sebuah tema dengan judul Membungkam Kepicikan yang didasarkan pada 1 Petrus 2 ayatnya ke-13 sampai dengan 17. Nah, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, firman-Mu, sapaan-Mu menjadi sebuah kesegaran yang menyejukkan kehidupan kami. Kesejukan itulah yang membuat kami terus mendapatkan sesuatu, terus untuk percaya, dan terus boleh melangkah di dalam kehidupan kami. Maka dalam perenungan hari ini, tolong bimbing kami supaya kami boleh terus bertumbuh dan juga belajar. Inilah segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Sobat muda yang dikasih Tuhan, perenungan kita dengan tema membungkam kepicikan yang didasarkan dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Hari ini kita akan berfokus di dalam 1 Petrus 2 ayatnya ke-15 yang berbunyi demikian. Supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Nah, sobat muda yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah di mana ada seorang pemuda nih ceritanya yang dia gemar sekali memperhatikan tingkah laku polisi di jalan. Jadi ceritanya ketika polisi sedang melakukan sebuah razia, dia lalu menghampiri si polisi ini dengan lengkap nih, dengan kamera di tangan dan juga kamera yang ada di dadanya. Lalu pemuda ini memeriksa proses razia yang ada. Ia akan menanyakan mana izin atau surat perintah dari razia ini. Ia juga akan menanyakan orang-orang yang ditilang, barangkali orang-orang tersebut dipungut biaya oleh si polisi. Satu kesalahan saja yang terjadi, dia bersiap untuk merekam dan juga membagikannya di media sosial. Nah, ia berusaha nih untuk membongkar polisi-polisi yang korup. Tapi sobat muda yang dikasih Tuhan, ternyata si pemuda ini dia dibungkam juga oleh hukum. Karena apa? Karena dia tidak membayar pajak usahanya. Hidup di dunia, sobat muda, itu harus pandai-pandai loh untuk membawa diri. Kenapa? Karena urusan kita itu bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama kita. Di mana pemerintah, orang-orang sekitar, dan juga masyarakat yang ada. Masalahnya gitu ya, kebanyakan orang di lembaga pemerintah itu memang tidak mengenal Kristus. Nah, ini nih yang menjadi kebanyakan orang itu lalu kemudian bisa berbuat picik atau berbuat salah dengan cara dia mendiskriminasi dan juga mengancam kehidupan kita. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini kita diminta sobat muda untuk tetap tunduk kepada pemerintah. Nah, di dalam ketundukan ini kita diminta untuk berbuat baik, kita mengabdi melalui pekerjaan dan tugas kemasyarakatan kita dengan penuh tanggung jawab. Kita menjadi warga negara yang harusnya ramah dong. Tentu juga kita harus bersahabat dan juga harus menjadi warga yang berguna. Nah, dengan begini sobat muda yang kasih Tuhan, kita bisa nih untuk membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Sebab mereka tidak punya alasan lagi untuk menjatuhkan kita karena kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan dan juga di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sobat muda yang dikasih Tuhan, yuk bersama-sama yuk kita jadi warga negara yang baik. Dan ini bukanlah sebuah pilihan, ini adalah panggilan iman kita. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Biasakan bersikap ramah, bukan marah-marah, disenggol dikit marah, diajak bercanda dikit marah gitu ya. Kita diminta untuk yuk rajin-rajin juga bersosialisasi. Oh, saya ini orangnya introvert loh. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa bersosialisasi. Bantulah tetangga terdekat kita. Jangan hanya kemudian iri melihat tetangga kita, tapi juga bantulah ketika mereka ada di dalam kesusahan. Orang akan tahu loh nilai-nilai positif menjadi seorang Kristen ketika kita mau menunjukkannya. Jangan berikan celah kepada iblis untuk menjatuhkan kita. Amin. Sobat muda yang kasih Tuhan,
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk menutup perenungan firman kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, memang betul bahwa kami hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitu hausnya akan prestasi, begitu hausnya akan suatu nilai, begitu hausnya akan pengakuan. Maka ya Bapa, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang memperlihatkan bagaimana kehidupan seorang Kristen yang baik dan benar. Inilah segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Sobat muda yang dikasih Tuhan, demikian perenungan kita hari ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian supaya banyak orang yang juga makin terberkati. Sobat muda yang dikasih Tuhan, sampai jumpa, sampai ketemu kembali di dalam acara Youth for Christ berikutnya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.